Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, tabipun. Baik, di sini saya akan mengerjakan video pembelajaran tentang media pembelajaran rangkaian listrik seri. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Diva Suraya Zahra dengan NPM 2253053035 dari kelas 5H. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak sih rangkaian listrik itu apa? Nah, sebelum kita lanjut ke materi, sebaiknya kita mengenal deskripsi media pembelajaran konkret rangkaian listrik. Nah, saya akan menjelaskan tentang deskripsi media pembelajaran konkret rangkaian listrik. Rangkaian listrik ini didasari adalah media pembelajaran konkret yang dirancang untuk membantu peserta didik mempelajari konsep rangkaian listrik melalui pengalaman langsung. Rangkaian listrik ini dilengkapi dengan berbagai komponen. Nah, nyatanya seperti dirakit oleh peserta didik dan seperti baterai, kabel, saklar, dan resistor, atau biasanya juga menggunakan baterai seperti dinamo dan lain-lain. Baik, tadi sudah dijelaskan tentang deskripsi pengertian rangkaian listrik. Nah, di sini ada beberapa tujuan membuat media pembelajaran rangkaian listrik seri ini. Nah, untuk tujuannya sendiri terdapat 5. Yang pertama yaitu memahami konsep prinsip dasar rangkaian seri. Yang kedua yaitu menerapkan hukum OHM dan memahami hubungan antara arus. Nah, terus ada tegangan dan ada resistansi. Dan yang ketiga, dalam tujuan pembuatan media pembelajaran rangkaian listrik seri ini mengembangkan keterampilan pengukuran dan pencatatan data dalam eksperimen sains itu sendiri. Nah, yang keempat, dalam tujuan pembuatan ini terdapat merancang rangkaian listrik seri. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, tujuannya yaitu menganalisis hasil eksperimen dan menyusun kesimpulan berdasarkan data yang didapatkan. Kita masuk ke langkah-langkah perancangan media pembelajaran rangkaian listrik seri. Ada beberapa langkah-langkahnya. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kita menyiapkan komponen yang diperlukan untuk rangkaian seri seperti sumber daya, baterai, yang tadi sudah dijelaskan, atau adaptor. Nah, terus ada kabel penghubung, kabel listrik, atau beban listrik. Misalnya ada lampu atau ada resistor. Nah, terdapat di situ ada juga saklar di dalam komponen yang diperlukan. Nah, yang kedua yaitu kita dapat menentukan pola rangkaian dalam rangkaian seri komponen yang dihubungkan secara berurutan sehingga arus listrik ini mengalir melalui setiap komponen yang sama. Rancangan ini di pola rangkaian ini ditulis di dalam kertas atau dalam pikiran agar dapat dipahami dengan jelas. Baik, langkah-langkah selanjutnya dalam perancangan media pembelajaran rangkaian listrik ini yaitu yang ketiga yaitu menghubungkan baterai ke komponen pertama atau disambungkan dari ujung positif baterai atau sumber daya ke salah satu ujung komponen pertama, misalnya lampu atau resistor. Pastikan koneksi kabelnya itu sudah terpasang dengan baik agar arus bila mengalir dengan lancar. Nah, yang keempat yaitu menghubungkan komponen pertama ke komponen selanjutnya. Hubungkan ujung dari komponen pertama ke ujung komponen kedua, pastikannya berurutan tanpa percabangan atau menjaga agar rangkaian tetap dalam bentuk seri. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah perancangan media pembelajaran rangkaian listrik seri. Nah, melanjutkan tadi, kita dapat menghubungkan ke komponen terakhir. Jika ada lebih dari 2 komponen, teruskan menghubungkan ke ujung komponen melalui komponen-komponen sebelumnya ke ujung komponen berikutnya, sehingga kita semua bisa melihat komponen terangkai dengan secara seri atau secara rapi.
selanjutnya itu langkah-langkah perancangan ini kita dapat memasang saklar. Itu opsional jika ingin mengalihkan arus listrik. Dalam rangkaian ini, pasangkan saklar di antara komponen pertama dan baterai atau di tempat lain dalam rangkaiannya. Terus selanjutnya kita dapat memeriksa koneksi rangkaian, pastikan semua sambungan sudah terpasang dengan baik. Periksa apakah kabel terhubung dengan kuat dan tidak ada komponen yang salah arah, misalnya kutub positif baterai terhubung dengan positif lainnya. Tidak akan bisa. Kita dapat memeriksa kembali langkah-langkah tersebut. Pada rangkaian listrik seni ini kita dapat menggabungkan. Caranya yang pertama yaitu kita dapat menyusun rangkaian cenderung praktis dan sederhana. Semua komponen disusun secara sejajar. Kabel menghubungkan komponen tidak memiliki percabangan, hanya ada satu jalan yang dapat dilalui arus. Jika ada satu rangkaian yang terputus, maka rangkaian listrik berfungsi tidak benar. Nah, di sini Ibu mempunyai contohnya nih. Ibu mempunyai contoh listrik. Di sini ada rangkaian listrik seri. Punya nih, sudah hidup. Nah, di sini ada baterai, ada saklar, ada kabel, ada boklam atau lampunya. Nah, kita susun seperti ini agar bisa menyala. Baik, itu saja video pembelajaran dari saya, yaitu rangkaian listrik seri. Jika ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan.